balik lagi di channel aku, Sita Dewi. Jadi kali ini, apa kabar kalian semuanya yang udah lama nggak nonton video aku? Karena aku nggak upload udah beberapa bulan, 7 bulan, 5 bulan, entahlah. Satu, karena aku bingung mau bikin apa. Dua, aku mager, riweh, dan puyeng. Jadi ya udah gitu, kayak mau bahas apaan gitu. Nah, sekarang aku mau sedikit cerita yang bisa kalian ambil pelajarannya, biar kalian tidak terjerumus ke hal yang sama seperti aku dan teman-teman yang lainnya yang ngalamin di semester kemarin. Nah, langsung aja. Jadi aku itu seharusnya udah lulus tahun ini di 2020 ini. Dan harusnya aku bareng wisuda atau udah dapet surat kelulusan di awal September lalu bareng teman-teman aku yang lainnya seangkatan. Tapi ternyata aku nggak bisa lulus tahun ini, yang otomatis aku nambah semester jadi 9 semester. Jadi aku tidak lulus tepat waktu. Padahal ya siapa sih yang nggak mau lulus tepat waktu, tapi memang karena ya seperti itulah. Jadi pertamanya itu aku punya 2 nilai E di semester berapa gitu. Nah, aku baru bisa memperbaikinya di semester 8. Karena disitulah semester 8 itu aku bisa ambil, karena nggak bentrok. Padahal sebenarnya nggak masalah, sekalipun bentrok itu nggak masalah. Nanti aku bakal kasih cara-caranya, aku kasih tipsnya ke kalian gimana caranya ngambil mata kuliah bentrok tapi kalian masih bisa ngelakuin semuanya gitu, masih bisa TTM dan tuton. Nanti aku bakal bikin di video berikutnya. Dan tolong ingetin aku di Instagram, kalian DM Instagram aku di sini untuk ngingetin aku buat tips and trick itu. Oke? Singkat cerita, jadi aku cuma bisa di semester 8, dan semester 8 itu full banget, ada TAP juga gitu. Karena aku pikir di semester 7 itu aku nggak bisa TAP, karena yang aku pikir di Pokjarku itu yang ada nilai E-nya tuh nggak bisa ikut TAP, padahal nggak sama sekali. Jadi boleh ikut TAP itu ada syarat dan ketentuannya. Walaupun ada nilai E-nya entah 2 atau 1, itu sebenarnya boleh, asalkan ada syarat tertentu itu. Nanti aku bakalan bahas di video selanjutnya. Ya udah, akhirnya di semester 7 aku lenjang langkung, aku nggak ngapa-ngapain, tab pun nggak ada, karya ilmiah pun aku nggak ngerjain karena ya terpatok nggak boleh ada nilai E, sedangkan aku masih punya nilai E ada 2. Nah, akhirnya 2 itu aku perbaiki hanya bisa di semester 8. Itu tuh bener-bener mentok banget gitu. Dan itu mata kuliah akuntansi manajemen, karena waktu itu aku tuton, banyak faktor yang mendapatkan nilai E lah. Pasti kalian pun semuanya pasti ngalamin nilai E, sekalipun kalian udah berusaha ataupun kalian menyukai mata kuliah itu atau gimana, mungkin tidak berpihak sama kita gitu. Terus akhirnya aku masukin ke semester 8, itu kan 2 matkul. Nah, yang satu matkul itu bentrok, tapi aku bisa masukin ke TTM karena itu termasuk mata kuliah yang bisa ditutorialkan. Jadi di TTM itu cuma bisa 5 mata kuliah yang ditutorialkan atau diajar dosen gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari 5, itu kemungkinan nggak bisa. Kemungkinan nggak bisa. Bisa tapi lebih baik 5 gitu. Tapi aku masih tetap kekeh, aku akhirnya ambil 6 walaupun bentrok. Karena waktu itu aku mikir ya udahlah gitu, nggak apa-apa aku moving class gitu, aku nyari dosen. Karena kan biasanya kalau aku pribadi di Pokcar aku gitu di UPBJJ Purwokerto itu aku TTM, dosennya yang nyari kita, bukan kita yang nyari dosen gitu. Jadi ya nggak ada masalah gitu, karena aku bentrok jadi aku yang bakalan nyari dosen. Jadi 1 jam di mata kuliah ini, 1 jam lagi di mata kuliah yang itu. Yang satunya lagi itu mata kuliah yang tidak bisa diTTM-kan atau cuman bisa ditutonkan gitu. Jadi aku cuman belajar via tuton doang. Tapi ternyata pandemi ini datang guys, jadi yaudah akhirnya nggak bisa TTM. Tapi ada sistem baru kan, jarak jauh juga, namanya TWEB, tutorial web gitu, webinar gitu. Pakai apa sih, aku lupa dah. Sebenarnya sistemnya itu berbeda sama tuton. Jadi kalau misalkan tuton itu kan kita ngerjain diskusi di situ, kita ngerjain tugas di situ tanpa tatap muka gitu. Tapi kalau misalkan web itu sama kayak Zoom, kita tatap muka gitu. Itu sih bedanya. Ngedenger sekarang itu aku dapat info dari pihak pengelolanya, web sekarang itu lebih
ruwet, lebih riweh, lebih puyeng, lebih nggak tahu, aku juga belum terlalu mempelajari sih. Jadi aku baru persiapan untuk tuton aja, tapi aku belum persiapan untuk TTM atau TWEB itu gitu, TWEB terbaru. Dengar-dengar TWEB terbaru itu ya sama kayak anak SMA yang lainnya, mungkin ya hampir 11-12 sama tuton, tapi aku nggak tahu lah, pokoknya riweh, belum aku pelajari juga, intinya gitu. Akhirnya bentrok di mata kuliah itu, akuntansi manajemen yang nilai E itu. Kalau yang satunya yang tuton mah aman kan, jadi aku cuman ngerjain tutorial online aja gitu di tuton itu, ngerjain diskusi, ngerjain tugas, ngerjain ya yang disuruh aja di situ gitu. Nah kalau misalkan web kan nggak bisa, jadi sejam izin ke sana, sejam izin ke sini. Aku buka akuntansi manajemen, yang satu aku buka mata kuliah apa gitu kan yang memang ada di semester 8. Nah, aku udah kerjain dua-duanya, bla 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 bla, sampai akhirnya aku udah absensi, aku udah ngerjain tugas, nggak ada yang tersisa sedikit pun. Makanya aku kerjain, nggak ada yang bolong. Dan ternyata pas penilaian muncul laporan nilainya, ternyata nilai itu akuntansi manajemen yang tadinya aku perbaiki di semester 8 ini itu nggak muncul, sama sekali nggak muncul. Jadi awalnya yang muncul itu mata kuliah pokok. Jadi mata kuliah pokok itu mata kuliah yang ada di semester itunya gitu, tanpa embel-embel tambahan apapun. Waktu awal-awal mungkin memang lagi perbaikan juga gitu kan sistemnya, atau banyak data-data yang belum terinput, atau ya you know lah gitu kan. Sedangkan sekarang tuh semuanya tuh web dan tuton, jadi ya mungkin riwah juga pihak UT-nya. Intinya ada 4 anak, diantaranya itu aku, gak keluar nilainya. Kalau misalkan mata kuliah yang tadi ditonton itu pelan-pelan keluar, jadi ada jedanya, sekitar 5 hari itu baru keluar nilainya. 5 atau 3 hari setelah pelaporan, maksudnya pengumuman nilai itu baru keluar juga gitu hasilnya, nambah 1. Jadi kan aku ngambil 7 mata kuliah, yang keluar baru 5, terus tambah lagi 1. Nah yang 1 ini nih belum keluar sampai sekarang. Akhirnya aku tuh udah ngurus segala macem, dan semoga sih bisa. Cuman kan ya karena masih ada E-nya, dianggap masih ada E, ya otomatis aku nambah semester. Daripada aku tahankan nilai E sekalipun aku udah ngurus segala macam ke pihak UT-nya, penutupan registrasi juga bakalan kelewat juga kan. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk nambah semester itu gitu. Jadi semester 9. Daripada semester 9 aku nggak ngapa-ngapain, cuman memperbaiki satu mata kuliah atau memperjuangkan satu mata kuliah, ya udah aku ambil mata kuliah yang sekiranya bisa diperbaiki, kayak misalkan mata kuliah yang C ada berapa gitu, jadi mengurangi nilai C gitu kan. Dia gitu deh sampai sekarang. Tapi sebelumnya pihak itu udah pernah bilang kalau misalkan nilai itu sampai keluar dengan berbagai cara yang aku ajukan ke pihak UT-nya dan pihak dosennya dan muanya, kalau misalkan nilai itu keluar, berarti uang yang digunakan untuk meregistrasi ulang mata kuliah tersebut bakal dibalikin. Jadi bakal balik uangnya. Sedih sih, kayak nambah beban aja gitu loh. Harusnya udah kelar gitu kan, udah santai-santai nggak kuliah, udah tinggal memikirkan hal yang lain. Tapi sekarang malah harus dipikirkan lagi tentang kuliah, harus ngerjain lagi tugas-tugas, web dan tuton. Dan ya gitu deh, intinya aku tuh gagal ya. Kalian bisa tahu kan ceritanya gitu, aku bisa semester 9 itu kenapa. Sekarang aku mau kasih tahu kalian tips biar kalian nggak mengulangi hal yang sama. Jadi duduk permasalahannya kan kalian udah tahu nih, biar kalian itu mendapatkan solusinya, biar kalian itu antisipasi jangan sampai kejadian lagi kayak aku. Oke. Oh ya BTW, yang ngalamin hal serupa pun bukan cuma aku atau 4 orang tadi, tapi banyak banget mahasiswa yang ngalamin yang serupa. Ya mungkin aku alhamdulillah cuma satu mata kuliah yang gak keluar nilainya. Nah masih banyak lagi mahasiswa yang bahkan satu semester itu nilainya gak keluar, bener-bener gak keluar. Jadi semua satu semester, dan mereka perbaiki. Akhirnya entah mereka ngulang atau gimana, mungkin aku nggak tahu. Yang jelas lagi sama-sama diperbaiki juga, lagi sama-sama mengajukan, dan semoga kita di approve dan nilai kita kembali, amin. Tips yang pertama biar kalian itu nggak mengalami hal serupa kayak kita ini, aku pribadi. Misalkan kalian itu web
ya, kalian itu para kalian itu para TTM, tatap muka. Kalian itu jangan cuma fokus ke web. Usahakan kalian bisa ngerjain tuton juga gitu. Paham kan? Jadi kalian bisa ngerjain dua-duanya. Kalau menurut aku, tuton itu tidak terlalu ribet, nggak seribet kayak web kalau kata aku. Kenapa? Karena kita tuh tidak dituntut untuk selalu on face gitu loh di kamera gitu, enggak gitu. Jadi kita bisa fleksibel banget kerjain kapan aja. Jadi kalau misalkan kalian udah selesai ngerjain web, kalian coba kerjain tuton gitu di sela-sela waktu kosong kalian, sedikit-sedikit. Jadi siapa tahu barangkali nilai kalian nggak keluar, tapi seenggaknya kalian itu punya nilai di tuton. Tapi kalau misalnya kalian males, ya nggak apa-apa sih. Ini kalian tetap berdoa aja dan usaha, semoga nilai kalian itu tetap keluar semua dan tidak akan mengalami hal yang kayak aku dan teman-teman lainnya sebelumnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, untuk kalian nih, kalian yang tuton kan ya nggak punya beban kayak si tatap muka gitu. Kalau tatap muka kan kemungkinan ada yang bakal ada keluar nilainya atau enggak. Tapi kalau tuton itu bakalan pasti nilainya. Jadi buat kalian yang para tuton, kalian itu memaksimalkan semaksimalnya waktu yang kalian miliki untuk tutorial online. Kalian kerjain diskusinya, kalian kerjain semuanya, dan semoga nggak ada UAS lagi. Karena aku nggak suka ada UAS. Kalian tahu sendiri kan, kalau misalkan nggak ada UAS itu kita cuma bergantung di web dan tuton. Jadi kalau misalnya kita udah ngerjain semua tugas-tugas dan perintah-perintah yang ada di tuton, kita tinggal ngeliat grade akhirnya tuh. Oh, misalkan grade akhirnya itu 99. Oh, jadi dapat A. Kalau misalkan 97, oh masih dapat A. Kalau misalkan dapat sekian, oh dapat B. Oh, dapat sekian, oh dapat segini. Jadi grade-nya langsung kelihatan gitu. Jadi kita udah langsung percaya diri, oh kita tuh udah dapat nilai A gitu. Beda halnya kalau misalnya ada UAS ya. Kalau UAS kan nilai akhirnya kan tetap di UAS itu sendiri ujiannya gitu. Kalau misalnya kita bisa ngerjain ujiannya minimal 50%, ya mungkin bisa nilai itu bakal kepake dan kita nilainya A gitu. Dan sebenarnya aku sendiri masih bingung sih di penilaian ya, yang tuton itu. Kalau TTM kan udah jelas banget ya, nilai 50% nilai kontribusi dari web atau tatap mukanya sendiri, dan 30% kita tinggal nyari di jawaban hasil UAS nanti gitu. Nah, kalau misalkan tuton itu ada yang bilang, banyak yang nge-DM aku atau komen-komen di YouTube juga, kok aku tuton tapi nilai aku dapat A kok, walaupun aku ngerjain UASnya cuma 15 soal atau aku cuma ngerjain 20 soal tapi aku masih tetap dapat nilai A atau B+ kok. Hah? Gitu kok. Gitu. Padahal aku sepengetahuan aku dan sepedoman aku yang aku sendiri tahu dari UT-nya sendiri, kalau misalkan tuton itu ya cuman segitu gitu. Tapi ternyata nah itu aku nggak tahu tuh gimana nanti ya. Mungkin kalau misalnya aku nggak mager lagi bahas itu, dan aku bakalan tanya-tanya lagi ke UT-nya langsung, entah via telepon atau apa. Oke. Tips yang ketiga itu kalian konfirmasiin ke dosen kalian bener apa enggak nilai kalian udah masuk, terus nomor absen kalian juga udah masuk apa belum. Pokoknya kalian itu harus bener-bener pastiin ke dosen kalian. Selain ke dosen, kalian juga harus pastiin ke pihak pokjarnya juga. Untuk kalian yang TTM ya, untuk kalian yang TTM atau TUAP ini gitu, kalian harus pastiin ke dosen kalian kalau misalnya nama kalian itu udah bener-bener cantum. Kalian juga harus bener-bener cross check lagi ke pokjarnya. Pokoknya semuanya harus di cross check. Dan yang keempat, sebelum penutupan pengumpulan nilai gitu kan, pokoknya setelah kayak seminggu 2 minggu setelah penutupan tuton atau TTM atau web, itu kalian cross check juga. Misalnya kalian udah cross check ke dosen, udah cross check juga ke pokjar, juga harus cross check lagi ke UPPJJ, bener nggak nilai kalian udah ke input. Takutnya kalian udah ngerjain segala macam, ternyata nilai kalian itu nggak terinput, kan sia-sia, sayang banget. Jangan sampai kayak aku, please jangan sampai kayak aku. Oke, gitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, dan gitu aja yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum.